Hai, berjumpa kembali bersama saya Ahmad Isnaini dalam channel YouTube Airin Math. Kali ini kita akan bahas solusi pra-OSK Matematika SMA Part 2 ya. Nah, ini soal-soal modifikasi dari soal-soal yang sudah ada. Yang pertama langsung saja ya. Suatu perusahaan mengadakan undian berhadiah. Undian-undian yang disediakan nomornya bernomor 12, 24, 36, 48, 60, dan 72. Banyak kartu untuk setiap nomor adalah 2025 kartu. Seseorang yang berhasil mengumpulkan 3 kartu dan berjumlah 100 akan mendapatkan hadiah mobil. Berapakah banyak orang yang berhasil mendapatkan hadiah mobil tersebut? Nah, ini sengaja dibuatkan soalnya agar jika nanti dapat soal seperti ini langsung terpikir mau ngapain ya. Nah, perhatikan. Ini dibilang ambil 3 kartu yang berjumlah 100. Nah, kebetulan angka-angka 12, 24, 36, 48, 60, dan 72 ini merupakan bilangan-bilangan yang habis dibagi berapa? Dibagi 3 gitu. Nah, jika diambil 3 kartu bagaimanapun ya, hasilnya tidak akan bisa membuat 100 karena tidak ada 3 dikali berapa hasilnya 100 gitu. Maka bagaimanapun kondisinya tidak akan ada yang berhasil mendapatkan mobil. Maka banyak orang yang berhasil mendapatkan mobil tersebut adalah sebanyak 0 orang. Gitu ya. Jadi ini untuk soal yang pertama, pengenalan saja. Yang kedua, nah, ini adalah soal suku konstanta pada penjabaran seperti ini. Ini kan yang perlu kita ingat ada rumus binomial Newton ya. Rumusnya seperti ini. Jika dikatakan A ditambah B dipangkatkan dengan N, itu sama saja dengan sigma ya, dari I sama dengan 1 sampai N, C, NI, baru A-nya pangkat N dikurang I, baru B-nya dipangkat I. Nah, karena ini sama-sama X, kapan dia konstanta? X-nya harus habis gitu kan. Kita jabarkan dulu bentuk si 3X kuadrat dikurang dengan 1/X pangkat 9. Nah, ini sebagai A, sebagai B, ini sebagai N. Maka langsung saja ini menjadi sigma dari I sama dengan 1 sampai 9 C 9I, baru A-nya 3X kuadrat ya, dipangkat N dikurang I atau 9 dikurang I, kita hapus saja ya, dipangkat pangkat 9 dikurang I, baru min 1/X dipangkatkan dengan I gitu ya. Nah, di sini kita boleh kali masuk nih ya. Berarti ini sigma dari I sama dengan 1 sampai 9 C 9I. Nah, ini anggap saja dulu 3 dipangkat 9 dikurang I, baru X-nya pangkat 18 kurang 2I gitu ya. Min 1 pangkat I adalah min 1 per X pangkat I. Nah, agar dia konstanta, maka ini harus menghabiskan, harus sama gitu ya. Berarti 18 dikurang 2I itu harus sama dengan I. Berarti 18 itu sama dengan 3I. Atau dapatlah kita nilai I-nya sama dengan 6. Maka kalau kita gantikan I-nya sama dengan 6 ke bentuk penjabarannya, berarti menjadi C 96, 3 pangkat 9 kurang 6 ya, tulis aja dulu, X pangkat 18 dikurang 12 ya, baru kali min 1 pangkat min 1 per X pangkat 6, berarti C 96, 3 pangkat 3 ya, baru X nya pangkat 6 kali min 1. Oh, ini tadi pangkatnya I nya 6 ya, ini berarti positif, jadi positif ya, positif 1 per X pangkat 6. Nah, ini habis gitu. Berarti yang tinggal adalah 9, 8, 7 per 3, 2, 1 kalikan 3 pangkat 3, 27 ya, gitu ya. Nah, ini nanti silakan dihitung sendiri. Itulah solusi dari
soal yang nomor 2. Bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut soal yang nomor 3. Nah, jika diketahui akar X ditambah seperakar X sama dengan 3, maka berapa nilai dari X pangkat 4 ditambah seper X pangkat 4? Ini soal yang biasa. Ini prinsipnya itulah kita menggunakan bentuk A ditambah B ya, kuadrat. Hasilnya adalah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dikurang dengan tambah dengan 2AB gitu. Atau dari sini, kalau A kuadrat ditambah B kuadrat itu menjadi A ditambah B kuadrat dikurang dengan 2AB. Nah, bentuk yang kedua ini kita gunakan aja untuk menyelesaikan ini. Untuk akar X dikuadratkan itu menjadi X. Maka dapatlah nanti X atau akar X ya, akar X kuadrat ditambah seper akar X kuadrat. Nah, ini yang pertama ini. Berarti menjadi akar X tambah seper akar X kuadrat dikurang 2 kali akar X seper akar X gitu ya. Akar X kuadratkan X tambah seper X sama dengan akar X tambah seper akar X 3 ya. 3 kuadrat dikurang, ini habis 2. Berarti 3 pangkat 2 9 dikurang 2 sama dengan 7. Dengan cara yang sama, dapat kita yang kedua, X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat itu sama dengan X tambah seper X kuadrat dikurang 2 kali X kali dengan seper X gitu. Ini habis juga ya. Tadi berapa X tambah seper X-nya? 7. Berarti 7 kuadrat dikurang 2. Berarti 49 kurang 2 sama dengan 47. Terakhir, untuk mencari X pangkat 4 ditambah dengan seper X pangkat 4, itu sama saja dengan X kuadrat ditambah dengan seper X kuadrat dikuadratkan kurang 2 kali X kuadrat kali seper X kuadrat gitu ya. Habis lagi. Berarti menjadi 47 kuadrat dikurang dengan 2. Nah, nanti jawabannya juga bisa kerjakan sendiri atau boleh nanti tuliskan di kolom komentar ya. Ini soal yang nomor 3. Baik, soal nomor 4. Ini pun soal yang biasa ya, cuman biar ingat saja. Nilai dari sigma dari K sama dengan 1 sampai 2025 FPB K,13. Nah, kalau dikatakan sigma dari K sama dengan 1 sampai 2025 FPB K,13. Nah, ini kan sama saja, artinya kita disuruh cari semua FPB ya. Dari K-nya mulai 1 sampai 2025 dibandingkan dengan 13 gitu ya. Atau sama dengan artinya FPB 1,13 gitu ya, tambah FPB 2,13 tambah seterusnya sampai dengan FPB 2025,13 gitu ya. Ini tebal kali atau tipis kali ya? Ini saja nggak apa-apa lah ya. Nah, perhatikan 13 ini merupakan bilangan prima. Berarti kalau FPB dengan bilangan prima kecuali kelipatan 13 sama dengan 1 gitu kan. Berarti bisa kita katakan FPB 13 dengan kelipatan dari 13 itu hasilnya adalah 13. Contoh 13 sama 26 gitu ya. Atau 13 sama 13. FPB dari 13 dan selain itu gitu ya. Berarti hasilnya adalah 1 gitu. Karena 13 merupakan bilangan prima. Nah, artinya kita cukup mengerjakan ada berapa dari 1 sampai 2025 yang merupakan kelipatan 13 ya. Ngerjakannya banyak bilangan dari 1 sampai 2015 yang habis dibagi 13 itu bisa kita cari aja floornya ya, 2025 dibagi dengan 13 gitu ya.
Berarti sama dengan 155 ya. Kurang tebal berarti 155. Maka artinya sigmanya itu dari K sama dengan 1 sampai 2025 FPB dari K 13, artinya yang kelipatan 13 ada sebanyak 155, di mana FPB-nya adalah 13. Sisanya berarti sebanyak 2025 ya. 2025 dikurang 155 gitu. Kalikan dengan 1. Berarti 155 dikalikan dengan 13 itu hasilnya adalah 2015 ya. Tambah 2025 dikurang dengan 155 itulah 1870. Jadi kalau kita tambahkan hasilnya adalah 3885 lah jumlahnya. Nah, ini bisa dipahami ya. Ini untuk soal yang nomor 4 kayaknya. Kita lanjut. Nah ini. Diberikan X, Y, dan Z adalah bilangan asli kurang dari 2025. Triple X, Y, Z memenuhi persamaan ini. Banyak triplenya adalah gitu ya. Nah, perhatikan. Di sini memang kita agar soal ini tunjukkan agar kita terbiasa sedikit ya. Nanti kalau dalam manipulasi aljabar. Bagaimanapun kalau kita nggak bisa mengolah-ngolahnya, maka mungkin agak susah mengerjakannya. Nah, biasanya kita terpikir, kalau ada bentuk seperti ini, XY, XZ, YZ, mungkin kan perkalian dua bilangan atau memfaktorkan. Dan umumnya ada angka 2 gitu. Maka langkah pertama mengerjakan ini semua kita kalikan 2. Kalikan 2 ya. Maka menjadi apa hasilnya? 2x kuadrat ditambah dengan 2y kuadrat ditambah dengan 2z kuadrat sama dengan 2xy tambah dengan 2xz ditambah dengan 2yz. Nah, pindahkanlah ruas kanan ke kiri. Dan ini kita olah gitu. Berarti 2x kuadrat menjadi x kuadrat tambah x kuadrat ya. Berarti x kuadrat tambah x kuadrat. Baru tambah y kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat tambah z kuadrat kurang 2xy kurang 2xz kurang 2yz. Kita mungkin langsung terpikir bentuk kuadrat sempurna ya, atau pemfaktorannya gitu. Dimana seperti ini bisa kita gabungkan x kuadrat dikurang dengan 2xy ditambah dengan y kuadrat gitu. Tambah dengan si x sama si z. X kuadrat kurang 2xz tambah z kuadrat. Yang 3 nih sama ini. Berarti y kuadrat dikurang 2yz tambah dengan z kuadrat gitu ya. Nah, dengan bentuk faktorisasi ini menjadi x dikurang y kuadrat tambah x dikurang z kuadrat ditambah dengan y dikurang z kuadrat sama dengan 0. Sama seperti bentuk-bentuk sebelumnya yang kita ketahui, bilangan kuadrat nggak mungkin berhasil bernilai negatif, dan kapan ditambahkan sama dengan 0? Saat 0, 0, dan 0. Maka kita peroleh x kurang y sama dengan 0, atau dari sini x-nya sama dengan y. Baru x kurang z sama dengan 0, dari sini x-nya sama dengan z. Dan jika y dikurang z sama dengan 0, maka diperolehlah si y-nya sama dengan si z. Maka dengan ini bertiga, kita perolehlah si x sama dengan y sama dengan z. Berarti berapapun nilainya yang terletak kurang dari 2025 memenuhi. Jadi bisa kita tuliskan juga yang memenuhi. Bolehlah kita ambil misalnya x-nya 1, berarti memenuhilah 1, 1, 1. 2 juga sama, 2, 2, 2. Sampai yang kurang dari 2025, berarti 2024, 2024, dan 2024. Berarti ada sebanyak 2024 triple XYZ yang memenuhi, gitu ya.
Bisa dipahami ya untuk bentuk soal ini, manipulasi aljabarnya gitu ya. Jadi biar pernah lihat saja. Baik, kita lanjut. Nah, ini soal OSK ya, mirip-mirip soal OSK tahun 2023, kebetulan baik jenisnya. Baik, fx seperti ini, maka jika ketemu seperti ini dan seperti ini, mungkin memang kita terbiasa untuk mensubstitusi ya. Kita masukkan yang paling besar dulu, F6. Maka hasilnya 6 pangkat 2, 36A tambah 6B tambah C sama dengan 36. F5 berarti 25A tambah 5B ditambah dengan C. Hasilnya adalah 25. Ini coba kita eliminasi dahulu. Ya, ini kita anggap persamaan pertama, persamaan kedua, langsung kita kurangkan. Maka kan si C habis. Tinggal 36A kurang 25A menjadi 11A. 6B kurang 5B jadi 1B aja. Dan ini 11. Kalau kita pindahkan, berarti B itu adalah 11 dikurang 11A. Itu dulu yang kita buat ya. Ini kita anggap persamaan ketiga. Sekarang persamaan ketiga kita substitusi ke persamaan kedua ya. Persamaan ketiga disubstitusi ke persamaan kedua. Si B-nya gantikan. Berarti menjadi 25A tambah 5 kali B-nya 11 dikurang 11A tambah C sama dengan 25. Oke. 25A tambah kali masuk 55 kurang 55A tambah C sama dengan 25 gitu ya. Si A sama si A 55 pindahkan. Berarti menjadi 25A kurang 55A min 30A tambah C sama dengan 25 kurang 55 min 30. Atau kita pindahkan, dapatlah si C-nya nanti adalah 30A dikurang 30. Kita kembalikan ke yang ditanya. Yang ditanya di soal adalah C dikurang B per A kurang 1. Maka C-nya adalah 30A dikurang 30. Kurang B-nya 11 dikurang 11A gitu. Per A dikurang 1. Ini menjadi 30A kurang 30 kali masuk ya. Min 11 tambah 11A per A kurang 1. 30A tambah 11A 41A min 30 min 11 min 41 gitu ya. Yang di atas kita keluarin 41-nya. Nah, apa yang tinggal? A dikurang 1 per A dikurang 1 habis. Maka hasil akhirnya adalah 41. Nah, ini bisa dipahami ya. Ini soal OSK tahun 2023. Kita lanjut. Nah, ini modifikasi soal OSK tahun 2023 juga. Sisa pembagian ini oleh 49. Jadi kan ingat, 5 baru 9 dan 49 itu saling relatif prima ya, di mana FPB-nya adalah 1. Maka ini kita bisa mengerjakan dengan apa ya, teorema Euler ya, di mana kalau jika ada rumusnya, jika A dan M relatif prima, maka A pangkat Euler M itu identik dengan 1 mod M gitu ya. Nah, untuk mencari Euler 49 itu boleh seperti bentuknya, Euler dari 7 pangkat 2 sama dengan 7 kali Euler 7. Euler 7 adalah bilangan yang lebih kecil dari bilangan ini, yang saling relatif prima juga gitu. Karena 7 prima, maka bilangannya adalah 6. Maka hasilnya adalah 42. Sehingga bisa kita simpulkan, karena 5 dan 49 relatif prima, kemudian 9 dan 49 juga relatif prima, maka 5 pangkat 42 dimodulukan sama 49 hasilnya adalah 1. Juga sama, 9 pangkat 42 modulo 49 sama dengan 1. Nah, baru kita mencari sisa pangkat 2000
26 jika kita modulkan dengan 42 ya. Berarti 2026 modulo 42 itu hasilnya adalah 10. Berarti 5 pangkat 2026 itu sama juga dengan 5 pangkat 10 gitu ya. Kalau kita modulkan 49, ini pun sama. 9 pangkat 2026 itu sama dengan 9 pangkat 10 mod 49. Nah, ternyata di sini untuk mencari bentuk sederhananya itu agak rumit gitu ya, agak rumit karena angka-angkanya besar kali nih. 5 pangkat 10 berapa, ini berapa gitu. Jadi nanti yang soal yang apa namanya pas USK itu memang dibuat angkanya itu dia bisa kecil gitu, bisa dibuat kecil sederhananya. Jadi masih enak ngerjakannya. Sekarang yang mau di sini dijelaskan pakai cara yang kedua, pakai cara binomial Newton gitu ya. Ingat yang tadi binomial Newton, jika ada A ditambah B di pangkat N, ini kan hasilnya adalah A pangkat N tambah A pangkat N kurang 1 kali B tambah bla 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 sampai A kali B pangkat N kurang 1 tambah B pangkat N gitu ya. Sementara kalau kurang, ini menjadi A pangkat N kurang A pangkat N kurang 1 kali B tambah bla 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 kurang A kali B pangkat N kurang 1 tambah B pangkat N untuk N-nya genap gitu kan. Nah, kalau dua hal ini kita jumlahkan, maka kan yang plus minus habis gitu. Yang tinggal adalah 2A pangkat N tambah nanti dia 2A pangkat N kurang 2 B kuadrat gitu sampai seterusnya. Sampai dengan 2 kali B pangkat N. Atau ada A-nya juga ya, 2 kali A kuadrat. Kita perbaiki tulisannya. 2 kali A kuadrat B pangkat N kurang 2 tambah 2 kali B pangkat N. Nah, jadi memang soal itu dibuat sengaja agar bentuknya itu, ini kan 49 itu 7 pangkat 2 ya, 7 pangkat 2. Berarti 5 itu jadi 7 dikurang 2, dan 9 itu 7 tambah 2 gitu. Maka kalau soalnya 5 pangkat 2026 tambah 9 pangkat 2026, ini sama saja dengan 7 kurang 2 pangkat 2026 tambah 7 tambah 2 pangkat 2026 gitu. Kalau ini kita bagi dengan 49. Nah, ini kan bentuk di atas, ada yang kurang, ada yang tambah. Ini hasilnya. Berarti ini sama saja dengan 2 kali 7 pangkat 2026 tambah 2 kali 7 pangkat 2024 2 kuadrat sampai seterusnya dengan 2 kali 7 pangkat 2 2 pangkat 2024 tambah 2 kali 2 pangkat 2026. Ini yang kita modkan dengan 49. Karena ini ada mengandung 7 pangkat 2, 7 pangkat 2, 7 pangkat 2, maka dari ini semua, jika dibagi dengan 49, habis ya, sisanya 0. Maka sama saja dengan mencari 2 kali 2 pangkat 2026 mod 49 gitu. Tadi karena 2 sama 49 itu saling prima, ini sama juga dengan 2 pangkat 2027 ya, mod 49. Tadi Euler dari 49 itu 42 ya. Jadi 2 pangkat 42 itu sama dengan 1 mod 49. Sekarang 2027 itu adalah 11 ya, mod 42. 2027 itu 11 mod 42. Berarti sama saja, ini artinya adalah tinggal 2 pangkat 11 mod 49. Kan 2 pangkat 11 itu angkanya nggak besar kali ya. Berarti 2048 dibagilah dengan 49. Berapalah hasil akhirnya gitu.
2048 dibagi dengan 39. Maka nanti dia hasil sisanya adalah 39 ya. Ini pun nanti jika dikerjakan ini hasilnya adalah 23 dan ini hasilnya adalah 16 gitu. Ditambahkan hasilnya adalah 39. Cuma tadi angkanya ini besar kali gitu ya, dibaginya payah. Jadi ini alternatifnya ya menggunakan binomial Newton. Kalau bentuknya yang seperti ini bisa dibuat jadi selisihnya dan jumlahnya sama gitu ya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya nih. Ini soal juga OSK modifikasi ya, tapi nanti kita lanjut biar tahu juga cara mengerjakannya. Pernah lihat? Jika diketahui dua bilangan asli X dan Y yang memenuhi bentuk ini, maka berapa X tambah Y? Ada X kalikan dengan X kurang Y itu sama dengan 3Y dikurang 14. Kali masuk dulu ya. X kuadrat kurang XY sama dengan 3Y dikurang 14. Kita kumpulkan si Y. Pindahkan si 14-nya. Berarti X kuadrat ditambah dengan 14 sama dengan XY tambah 3Y gitu ya. Di ruas kanan kita keluarin si Y-nya. Apa yang tinggal? Y kali X tambah Y. X tambah Y. X tambah 3 ya. X tambah 3. Kita peroleh dari sini Y itu adalah X kuadrat apa kita buat ya? Tambah 14 per X tambah 3 gitu ya. Kemudian inilah kita manipulasi aljabarnya itu. Sama nggak ini dengan X kuadrat dikurang 9 ditambah 23 gitu ya. Sama ya, min 9 tambah 23 adalah 14 gitu. Kita bisa menjadi X kuadrat dikurang 9 per X tambah 3 tambah dengan 23 per X tambah 3. Untuk yang sebelah sini, ini bisa difaktorkan menjadi X tambah 3 kalikan dengan X kurang 3 gitu per X tambah 3. Dan yang di sisanya menjadi 23 per X tambah 3 ya. Ini habis. Maka bentuknya bisa kita tulis menjadi X dikurang 3 ditambah dengan 23 per X ditambah dengan 3. Seperti ini. Agar dia, karena dia bilangan asli ya, yaitu bilangan asli, maka mau nggak mau, si ini harus bilangan bulat lah kita buat ya. Dan 23 itu prima. Berarti 23 itu prima, kemungkinannya itu faktornya adalah 1 dan 23. Artinya si X tambah 3 ini pasti kalau nggak 1, 23 gitu. Kalau kita tuliskan X tambah 3 sama dengan 1, kan dapat si X-nya min 2. Nanti di sebelah sini, min 2 kurang 3 min 5 ditambah dengan 23. Kita buat yang bagus saja ya. Oke, kita tulis lagi. Yang pertama, jika si X tambah 3-nya sama dengan 1 ya, maka dari sini nilai X-nya adalah min 2. Maka Y-nya menjadi min 2 kurang 3 tambah 23 per min 2 tambah 3 tadi ya. Berarti, ini TM langsung aja. Kenapa? Karena min 2 bukan bilangan asli ya. Yang kedua, X tambah 3 sama dengan 23 gitu. Maka dari sini dapat nilai X-nya berapa? 20. Berarti Y-nya menjadi 20 kurang 3 tambah 23 per 20 tambah 3 gitu. Menjadi 17 tambah 23 per 23. 17 tambah 1 sama dengan 18. Berarti inilah solusi yang memenuhi. Jadi diminta itu nilai dari X tambah Y. Berarti X tambah Y hasilnya adalah 20 tambah dengan 18 sama dengan 38 ya. Ini untuk soal modifikasi soal OSK ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini modifikasi soal TOS ya. Juga TOS yang kedua. Jika bentuk ini, maka berapa ini?
Jadi 7 pangkat A dikurang 7 kali 7 pangkat B kurang 7 ini sama dengan 2400. Ini memang kita tidak akan bisa menjawab kalau tidak mengetahui ya perkalian angka 7. Ini boleh kita buat ya, 7 pangkat A per 7 pangkat 7 kurang kali ya 7 pangkat B per 7 pangkat 7 sama dengan 2400. Kali silang. Ini kali ya. Kali. Berarti bisa kita tuliskan 7 pangkat A kali 7, ini kali kurang nih ya. Ini salah tulis ya, ini kurang. Kurang, kurang. 7 pangkat B per 7 pangkat 7 dulu ya, sama dengan 2400 kali silang. 7 pangkat A kurang 7 pangkat B sama dengan 7 pangkat 7 kali 2400. Nah, di sini kuncinya itu kita udah mengetahui nilai si 7 pangkat berapa gitu ya. Kebetulan kita tahu bahwa nilai 7 pangkat 4 itu adalah 2401. Maka artinya 2400 itulah 7 pangkat 4 dikurang 1 gitu. Ya. Ini menjadi 7 pangkat 7 7 pangkat 4 dikurang 1. Kita faktorkan yang ini sehingga ketemu bentuk seperti ini gitu. Karena kata soal si A besar si B, maka yang kita keluarkan 7 pangkat B. Maka menjadi 7 pangkat B, yang tersisa adalah 7 pangkat A dikurang B dikurang 1 gitu ya. Itulah faktorisasi dari 7 pangkat A kurang B. Kalau nggak percaya kalian masuk lagi aja. Ini kali ini kan ditambahkan. Salah ya. 7 pangkat, oh ya pas. Nah, kan ditambahkan, habis B-nya, tinggal 7 pangkat A. 7 pangkat B kali 1, 7 pangkat B, udah pas ya. Dengan kesamaan, kita peroleh yang ini. 7 pangkat B sama dengan 7 pangkat 7 gitu. Maka nilai B-nya sama dengan 7. Yang ini. 7 pangkat A kurang B sama dengan 7 pangkat 4. Berarti A dikurang B sama dengan 4. B-nya 7 ya. Sama dengan 4, maka nilai A-nya sama dengan 11. Maka A tambah B sama dengan 11 tambah 7. Jawabannya 18 gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut soal yang terakhir nih ya. Ini juga soal TOS tapi kita ganti-ganti angkanya. Bilangan bulat positif 1 sampai 999 tuliskan satu baris tanpa spasi dengan urutan naik 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 4, 5 seterusnya sampai 998, 999. Ada berapa kali karakter 34 muncul gitu. Jadi dia nggak terpisahkan ya. Jadi ini kita emang harus teliti. Ini yang pertama kali muncul ya, 34 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya. Ini muncul pertama. Apa yang kedua? Saat 33, 34 ini muncul. Ya. Seterusnya. Baru kita harus terpikir. Kan kalau 340 bisa ya. Oke, berarti dari 340, 341 sampai dengan 349 itu pasti ada muncul 34-nya. Oh iya, yang depannya yang 34 di belakang gitu. 134 baru 234, 334 sampai 934. Ini juga ada muncul 34-nya. Kalau kita hitung yang ini 1 1, ini ada sebanyak berapa? 10 ya. Ini ada sebanyak 9. Maka ini masih sebanyak 21. Sementara jawabannya ini di soal PG nggak ada gitu. Karena kita belum teliti lagi. Memang nanti kita harus paham bentuk seperti ini. Ini kan pikiran saya ya. Pasti yang lain mungkin terpikir langsung aja gitu ya. Langsung tahu jawabannya. 43, 44 ini juga bisa. Karena itu, maka 143 nggak bisa ya. 443 juga bisa menjadi 444 gitu. Nah, ini satu juga berarti jawabannya ada sebanyak 23. Tapi bisa jadi saya nggak nemukan yang lain ya. Jika ada nemukan yang lain, mohon diinfokan ya. Ada berapa sebanyak karakter 34-nya gitu.
Baik, demikianlah pembahasan simulasi solusi ya pra OSK yang part 2 ya. Jika dirasa bermanfaat, mohon dibantuannya untuk di like, comment, share, dan subscribe channel Irene Math. Jika masih ada yang kurang paham atau tadi mau ngisi jawaban-jawaban yang belum dikerjakan, silakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.